Oke, kita akan menyelesaikan diskusi kita tentang sejarah dan beberapa metode yang dipakai dalam sejarah misi, dan cukup banyak yang bisa dibahas tentang abad yang ke-19. Itu disebut abad yang terbesar karena banyak orang misi diutus dari Amerika Serikat dan dari Inggris pada waktu itu ke seluruh bangsa. Itu sebabnya itu disebut abad yang besar. Dan abad yang ke-20-21 ada banyak gerakan, banyak hal yang terjadi abad itu sampai masa kini, yang berdampak sampai masa kini. Pengaruhnya bisa dirasakan, dialami oleh karena gerakan. Contohnya pada awal abad yang ke-20 tidak terlalu banyak orang Kristen di benua Afrika, tetapi sekarang lebih dari 300 juta, kalau saya tidak salah, mungkin 360 juta orang Kristen di Afrika saja. Jadi gereja di situ bertumbuh cepat, tetapi pada awalnya itu susah sekali melayani di situ karena banyak penyakit. Jadi sejarah misi ini mencakup banyak gerakan, banyak inovasi, banyak yang hal baru, banyak strategi baru. Jadi saya hanya akan mendaftar beberapa nama yang penting, gerakan yang penting, inovasi yang penting, dan nanti ada kesempatan untuk berdiskusi, beberapa pertanyaan, soal berdiskusi sampai makan siang hari ini. Jadi kita mulai dengan beberapa gerakan penting yang terjadi pada waktu awal abad yang ke-19. Adalah banyak lembaga misi didirikan. Lembaga misi itu di luar gereja, tetapi kadang-kadang berhubungan dengan satu denominasi, satu gereja. Tapi banyak lembaga misi ini didirikan untuk mengutus misionaris. Dan misionaris yang pertama yang dari Inggris yang diutus kepada bangsa yang besar itu William Carey. William Carey disebut bapak misi modern. Sebenarnya bukan William Carey, tetapi mungkin bisa dikatakan Moravia, kelompok Moravia. Tetapi kepentingan William Carey adalah dia menulis suatu buku kecil pendek yang menjelaskan motivasi untuk pergi dan menginjili orang yang belum terjangkau, orang dari jauh, yang tinggal jauh. Contohnya di India, 1792 dia diutus dan dia menulis tulisan itu, dan itu mempengaruhi banyak gereja. Dan William Carey orang Baptis, dan sebelum dia berangkat tidak ada yang mau mengutus dia karena tanggapan mereka adalah kalau Allah mau menjangkau orang itu, dia akan menjangkau mereka sendiri. Dia tidak perlu dia tidak perlu kita terlibat dalam pelayanan itu. Nah, itu mungkin Calvinism yang ekstrim. Tetapi William Carey orang Reformed, orang Calvinis yang percaya bahwa ada yang terpilih di situ dan mereka harus terjangkau. Jadi dia tidak coba menjelaskan itu, dia hanya mau taat terhadap panggilan Tuhan. Dia pergi dan selama 30 tahun dia melayani di India dan menerjemahkan beberapa bahasa, mendirikan sekolah, dan menjangkau banyak orang, walaupun itu penderitaan betul-betul berat. Istrinya sakit kepala, sakit mental, dia punya anak yang meninggal, dia punya penerbitan yang terbakar, banyak terjemahan Alkitab hilang. Jadi ini susah sekali, tetapi pengaruhnya itu lebih penting karena dia mempengaruhi banyak orang di Inggris dan di Amerika untuk mengabdi diri kepada di dalam lapangan misi. Contohnya Adoniram Judson, orang Amerika yang pertama untuk diutus
ke lapangan misi. Dia pergi ke Burma. Dia mau ke India tetapi pergi ke Burma. Dia dipenjarakan, dia menderita, istrinya meninggal, dan tetapi dia sangat-sangat setia dan sangat berpengaruh. Banyak orang Amerika Serikat mau menggantikan dia atau mengikut dia, ikut teladan dia sebagai misionaris. Jadi walaupun mungkin efeknya atau pelayanan Judson dan William Carey tidak terlalu wow, tetapi pengaruhnya luar biasa. Mereka pengaruh generasi demi generasi untuk menjadi misionaris ke bangsa-bangsa seperti ini yang besar. Salah satu seorang yang berpengaruh lagi itu Hudson Taylor. Hudson Taylor pergi ke China dan dia mendirikan China Inland Mission. Nah, namanya China Inland Mission di pendalaman interior karena dia mau menjangkau semua suku yang ada di China dan semua provinsi, bukan hanya kota-kota di pelabuhan yang besar, tetapi dia mau masuk pedalaman dan dia mau pakai pakaian orang China, dia mau pakai bahasa, dia mau pakai budaya, dia mau menyesuaikan diri. Ada beberapa misionaris dari Inggris yang kurang senang dengan itu karena mereka agak sombong tentang kebudayaan mereka dan kenapa mau menghilangkan kebudayaan Inggris untuk menyesuaikan di China. Tetapi Hudson Taylor dia sangat teguh dalam metode ini dan banyak orang ikut pelayanan itu. Sampai sekarang lembaga misi ini namanya OMF, Overseas Missionary Fellowship. Itu ganti nama China Inland Mission karena mereka di bangsa lain di luar China juga. Dan itu menjadi sangat berpengaruh sampai ribuan orang ikut pelayanan ini dan pergi untuk menjangkau orang China. Nah, mereka sangat bersukses sampai Boxers Rebellion itu saya lupa, saya tidak tulis ini, 1905 kalau saya tidak salah atau 04 atau sebelumnya. Tetapi awal abad yang ke-20 ada cukup banyak misionaris yang diusir, dibunuh, anak-anak misionaris dibunuh, ada banyak orang Kristen di China dibunuh. Dan tetapi China Inland Mission tetap teguh. Ada orang yang diutus ke China dari CMA seperti Robert Jeffrey, ya teguh di situ, yang serius, dan setia di dalam pelayanan itu di China sampai Perang Dunia yang Kedua. Ada banyak yang menderita pada waktu Perang Dunia yang Kedua dan banyak setelah komunisme ditempatkan atau menguasai bangsa itu. Banyak misionaris diusir, banyak orang Kristen pendeta-pendeta dianiaya, tetapi gereja Kristen di situ bertumbuh cepat dan berkembang dan sampai sekarang mungkin kira-kira 100 juta orang percaya di China. Jadi Hudson Taylor dia inovatif dalam metode kontekstualisasi. Kita akan membahas kontekstualisasi sebentar setelah makan siang. Tapi dia sangat siap untuk menyesuaikan diri, pakaiannya, bahasa, gaya, logat dan lain sebagainya, supaya Injil itu tidak diwarnai dengan Barat, kebudayaan Barat. Oke. Dan yang berikutnya Robert Moffat, David Livingstone yang pergi ke Afrika. David Livingstone dia orang yang luar biasa pada waktu itu, orang dari Scotland. Dia berjalan dari daerah barat sampai daerah timur di Afrika dan dia menemukan banyak masyarakat, banyak orang suku di dalam pedalaman Afrika yang belum terjangkau. Jadi ini membuka Afrika, membuka benua itu, banyak orang yang perlu diinjili di situ, yang perlu tahu siapakah Yesus Kristus. Sampai sekarang di Afrika masih ada konsep perang rohani
karena mereka sangat diganggu oleh roh-roh jahat, dan gereja masuk dan melawan itu dan menentang itu, dan gereja terus bertumbuh. David Livingstone menemukan sistem perbudakan, walaupun itu sudah dilarang, sudah dikatakan ilegal di Eropa, tetapi dia masih menemukan sistem perbudakan di situ dan melawan itu langsung, dan dia melaporkan ke Inggris, dan Inggris itu bisa pemerintah bisa datang dan melarang itu untuk terus terjadi. Nah, jadi David Livingstone menjadi pahlawan juga di Skotlandia. Banyak orang dengar cerita ini, banyak dengar kesaksiannya, karena dia menderita betul sampai dia hampir hilang di Afrika. Tetapi banyak dengar cerita itu, membaca biografi, dan terkesan dan terpengaruh untuk menjadi misionaris juga. Ini abad yang ke-19 dan awal abad 20, beberapa gerakan, beberapa tokoh yang penting. Nah, abad yang ke-20 kita bisa melihat beberapa inovasi yang dipakai. Ada 4, paling sedikit 4 yang ada ditulis dalam diktat. Yang pertama itu inovasi medis dan misi. Jadi misionaris pergi atau dokter pergi ke daerah baru untuk merawati orang, mengobati orang di situ, dan mereka mendirikan rumah sakit, dan selain rumah sakit mereka mendirikan gereja. Ida Scudder di India, dia terkenal sebagai seorang dokter perempuan yang pergi ke India. Dulu dia mulai dengan tempat kecil, klinik yang kecil. Sekarang rumah sakit Ida Scudder itu besar sekali dan terkenal di India. Dan dia bisa ketemu dengan Gandhi, dan sangat berpengaruh dia. Jadi sampai sekarang medis, obat, dan perawat bisa dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan misi, karena mereka bisa mengobati, merawati orang yang mereka mau jangkau. Jadi ada pelayanan sosial sama dengan pelayanan rohani bersama-sama. Ada dokter CMA namanya David Thompson yang melayani di Afrika, Gabon, dan kira-kira 1,000 orang setiap tahun bertobat dari pelayanan dia, dan dia melatihkan dan mempersiapkan dokter lokal, seperti ada sekolah di situ yang dia mempersiapkan mereka untuk menggantikan dia. Sampai sekarang dia tidak lagi di Afrika, dia pindah ke Mesir dan mulai lagi menolong, membantu, melatihkan dokter yang masih muda supaya mereka bisa berdiri sendiri, mandiri, dan dia pulang. Jadi ini pelayanan inovasi medis yang pertama dari misi. Yang kedua ini terjemahan Alkitab. Nah, kita sudah membahas beberapa orang yang menerjemahkan Alkitab, tetapi ini gerakan untuk menerjemahkan semua bahasa di dunia dalam firman Tuhan. Ini didirikan oleh Cam Townsend, mendirikan gerakan Wycliffe Bible Translators, atau SEL, Summer Institute of Linguistics. Jadi mereka di seluruh dunia sekarang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa lokal. Nah, salah satu pertanyaan atau salah satu perdebatan adalah bagaimana dengan bahasa yang terus akan dihilangkan, akan hilang, akan dilupakan. Ada cukup banyak bahasa di Papua yang mungkin hanya beberapa orang saja yang membahas bicara dalam bahasa itu, dan anak-anak belajar bahasa Indonesia dan mereka lupa bahasa asli. Dan bagaimana seharusnya Alkitab diterjemahkan dalam bahasa itu yang mungkin hilang, atau apakah kita berfokus kepada orality, ya, secara lisan, jadi menerjemahkan firman Tuhan supaya itu bisa dikatakan secara oral, secara lisan,
dan bisa cerita-cerita dalam Alkitab bisa disampaikan lewat metode itu. Ini sesuatu baru sekarang, masa kini. Dan SIL sebenarnya berfokus pada orality. Ada beberapa di Indonesia yang berfokus kepada orality dan menyampaikan firman Tuhan dengan cerita-cerita saja. Tetapi ini mulai sebagai gerakan supaya semua bahasa di dunia ini bisa diterjemahkan dalam firman Tuhan. Ini inovasi yang kedua. Inovasi yang ketiga, ini radio, tetapi mungkin bisa dikatakan media. Jadi radio dulu, televisi, sekarang internet, firman Tuhan disampaikan di seluruh dunia, bisa masuk daerah-daerah yang tertutup seperti Arabia, yang banyak orang Arabia mendengar firman Tuhan dalam HP mereka. Walaupun mungkin secara lokal Alkitab dilarang, tetapi karena mereka punya uang, mereka bisa ambil program atau data internasional dan dapat firman Tuhan. Ratusan orang menerima Yesus sekarang lewat HP, lewat Alkitab di HP, dan ada Bible study, ada studi Alkitab di dalam HP mereka, dan itu luar biasa. Nah, dalam situasi COVID ini saya kira Tuhan akan pakai situasi ini untuk memaksa gereja atau pelayanan misi untuk memikirkan bagaimana bisa pakai media sosial untuk menginjili orang, bukan secara muka dan empat mata, tetapi lewat WhatsApp, lewat Zoom, lewat beberapa app yang bisa dipakai untuk menginjili. Tapi itu mulai dengan radio. Radio dipakai, diberikan di dalam ke desa, di pedalaman, dan mereka bisa mendengar Injil atau program Injil dari radio itu. Nah, itu mulai dengan radio, tetapi mungkin bisa dikatakan inovasi itu media. Dan yang keempat itu penerbangan. Missionary Aviation Fellowship atau MAF, luar biasa. Itu mulai dekade 40-an, 1940-an, untuk menjangkau orang yang lebih dalam, yang mungkin dulu harus perlu mungkin 1 minggu untuk berjalan kaki ke situ atau naik perahu lewat sungai-sungai, tapi sekarang dalam 1 jam bisa sampai ke situ karena ada pesawat yang khusus yang dibuat khusus untuk menjangkau orang di pedalaman. Itu masih ada MAF di Indonesia dan di tempat lain untuk membawa medis, membawa obat, membawa materi untuk dibaca untuk sekolah-sekolah yang ada di pedalaman. Tapi ini inovasi misi. Jadi mungkin ada inovasi lain yang Bapak Ibu bisa mungkin kasih tanggapan lewat WhatsApp. Berikutnya, gerakan perempuan sangat berpengaruh pada waktu abad yang ke-19 sampai 20. Sebelum gerakan perempuan dalam misi ini, perempuan yang mau melayani Tuhan, kesempatan mereka kurang karena mereka tidak dibiarkan untuk melayani di gereja. Jadi banyak pergi sebagai misionaris karena di lapangan misi mereka bisa melayani banyak orang, bukan anak-anak saja tetapi masyarakat. Mereka pergi sebagai perawat, mereka pergi sebagai guru, mereka pergi sebagai istri pendeta, dan Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Sampai setiap untuk 2 perempuan yang dianggap misionaris ada 1 laki-laki. Jadi banyak perempuan sekarang melayani, ada yang melayani tanpa suami, mereka belum menikah atau tidak menikah, dan ini gerakan yang juga bisa dikatakan dilahirkan dari gerakan feminisme yang baik di Amerika
pada tengah abad yang ke-19 karena banyak masalah yang di dalam sosial, laki-laki minum alkohol, mereka gajinya mereka habis oleh karena itu, dan perempuan di Amerika Serikat tidak punya suara untuk memilih kandidat calon-calon untuk presiden. Jadi mereka gerakan untuk dapat hak suara dan dapat hak-hak lain itu bersama-sama sampai ada gerakan feminisme yang baik. Tapi sekarang menurut saya itu lebih radikal dan bukan saja mau di samping dengan laki-laki tetapi mau di atas. Tetapi itu lain hal. Dalam berkaitan dengan misi, perempuan sangat berpengaruh, sangat penting dalam pelayanan misi ke seluruh dunia. Ada gerakan lain itu Student Volunteer Movement. Itu mulai dengan universitas-universitas, orang yang pendidikan cukup tinggi dan mereka biasanya dari keluarga yang kaya, yang berpendidikan, berpengaruh. Mereka merasa terpanggil oleh Tuhan untuk pergi sebagai orang misionaris, dan mereka pergi kemana saja. Ada banyak pergi ke China, ada banyak ke India, ada yang ke Afrika. Ini Mott dan C.T. Studd, ini beberapa orang yang terkenal sekarang sebagai pelopor metode misionaris yang baru. Nah, masalahnya karena mereka berpendidikan yang tinggi, mereka menemukan kebudayaan-kebudayaan yang tinggi, yang sudah matang, yang sudah maju, dan ada yang kembali ke Inggris, kembali ke Amerika Serikat dan berkata, sebenarnya mungkin Yesus bukan satu-satunya jalan ke surga. Sebenarnya mungkin ada jalan lain. Sebenarnya Buddha dan Hindu dan Islam itu luar biasa. Kebudayaan yang berkaitan dengan agama itu luar biasa. Jadi mungkin itu agama Barat saja. Jadi ini muncul perdebatan tentang itu. Nah, sampai beberapa gereja yang sudah lama seperti gereja Episkopal, gereja Metodis, gereja Presbyterian, gereja Disciples of Christ, gereja-gereja itu semangat misi turun, dan semangat misi dalam lembaga baru seperti lembaga misi bersifat iman atau faith missions itu naik. Jadi kira-kira abad yang ke-20 ada cukup banyak student volunteer movement dan yang lebih tinggi, tetapi juga ada orang dari misi, lembaga misi yang bersifat iman yang mungkin pendidikan tidak terlalu tinggi, mungkin mereka dari keluarga yang biasa saja, tetapi mereka pergi tanpa jaminan ada gaji, tanpa jaminan ada dukungan dari gereja yang mengutus mereka. Mereka pergi karena mereka terpanggil. Ini CMA, A.B. Simpson, Sudan Interior Ministry. Ini seperti Wycliffe dan Pioneers dan New Frontiers dan seperti itu. Jadi mereka pergi dan semangat di dalam gereja-gereja mereka untuk misi naik, walaupun di gereja yang sudah lama turun. Dan itu gerakan yang sangat berpengaruh sampai sekarang. Mungkin bisa dikatakan kebanyakan misionaris berasal dari lembaga misi bersifat iman, seperti CMA, seperti Sudan Interior Ministry, dan lain sebagainya yang ada di dalam diktat. Dan ada gerakan yang lain yang sangat berpengaruh berkaitan dengan misi, itu gerakan Pentekostal. Gereja Pentekostal dan gerakan ini, mereka sangat bersemangat, sangat entusias untuk menjadi misionaris, dan mereka pergi ke seluruh dunia, dan banyak gereja Pentekostal di seluruh dunia.
berkembang dan bertumbuh cepat. Jadi ini beberapa gerakan, pasti cukup banyak lagi, tetapi karena tidak ada waktu untuk membahas semuanya. Tetapi saya minta Bapak Ibu untuk berdiskusi soal yang ada di dalam diktat, dan tolong ambil waktu untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, dan kita mulai dengan diskusi dalam WA. Yang pertama, waktu ada kesulitan dalam pelayanan misi, misalnya seorang misionaris dibunuh atau ditangkap atau apa saja, apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsanya? Apakah bangsanya harus membela diri? Apakah bangsanya harus negosiasi dengan daerah yang mana dia ditangkap dan lain sebagainya? Jadi ini berkaitan dengan kuasa bangsa yang mengutus. Sekarang abad yang ke-20 kuasanya tidak terlalu kuat lagi seperti dulu. Jadi misionaris, contoh kami diutus oleh CMA di Amerika, tetapi kalau kami ditangkap, Amerika tidak akan buat sesuatu, dan sebenarnya CMA tidak bisa buat sesuatu. Jadi waktu ada kesulitan dalam pelayanan misi, misalnya seorang misionaris dibunuh atau ditangkap, apa yang seharusnya dilakukan? Yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga misi misionaris itu? Jadi bangsanya dan lembaga misi. Dan yang ketiga, berpikir tentang cara Hudson Taylor di China, mengapa dia berhasil menurut Bapak Ibu. Dia sangat berhasil memikirkan tentang caranya, metodenya. Yang berikutnya, kalau seorang misionaris menemukan apa yang jahat di dalam suatu kebudayaan atau suatu bangsa, apa yang seharusnya dilakukan? Contohnya David Livingstone menemukan perbudakan. Jadi kalau seorang misionaris menemukan sesuatu yang jahat, ketidakadilan, tindasan, apa saja, apa yang seharusnya dilakukan oleh misionaris itu? Berikutnya yang terakhir, bagaimana kita boleh menerapkan pikiran-pikiran ini dalam pelayanan kita, khususnya kalau kita pergi ke bangsa lain. Oke, tolong ambil waktu untuk berdiskusi itu, dan kita berdiskusi hal ini lewat WA. Tuhan memberkati.